Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dengan saya Sofyan Setiawan. Sebelumnya kita sudah membuat blog di Blogger. Selanjutnya kita akan coba untuk mengisinya dengan beberapa postingan. Oke, jadi teman-teman bisa buka lagi untuk dashboardnya. Dan kalau misalkan teman-teman ingin logout dari Blogger, mungkin ingin menggunakan akun Blogger lain dengan email yang lain, bisa klik di pojok kemudian keluar dan kemudian bisa menggunakan email lain. Oke. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat postingan, maka kita bisa lihat di sini ada dua tombol, yaitu entry baru atau buat postingan baru. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan Blogger dengan bahasa Indonesia. Kalau teman-teman menggunakan yang bahasa Inggris, mungkin di sini yaitu new post dan ini create new post. Oke, jadi intinya sama saja. Ini yang bahasa Indonesia. Kalau misalkan teman-teman pakai yang bahasa Inggris, yang ini new post. Kalau yang di sini yaitu create new post. Oke, seperti itu. Jadi bisa menyesuaikan. Nah, contohnya di sini saya akan coba klik di tombol entry baru seperti ini. Jadi kita membuat postingan baru. Kita klik. Nah, ini adalah form untuk kita mengisi postingan. Jadi seperti halnya formatting di Microsoft Word. Jadi kita bisa lihat di sini ada formatting untuk ukuran huruf, tebal, miring dan sebagainya, warna, kita bisa masukkan gambar dan sebagainya. Oke. Dan di sini ada tulisan sebelahnya entry, misalkan di sini adalah judul postingan. Jadi kita bisa masukkan judul dari postingan kita. Misalkan saya akan isi tulisan pertama saya. Misalkan seperti ini. Nah, ini judulnya nanti bisa dilihat di preview nanti ya. Oke. Dan otomatis ini akan menyimpan ketika kita mengetikkan sesuatu. Nah, di sini ada proses menyimpan seperti ini. Jadi ketika kita mengetik atau mengubah apapun, maka otomatis Blogger akan menyimpan backup-nya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan teman-teman mungkin suatu saat internetnya mati atau apa gitu, maka otomatis perubahan apapun akan tersimpan lebih dulu. Jadi sinkron istilahnya. Dan di bawah ini setelah kita mengetikkan judul, di bawah ini adalah konten postingan atau konten tulisan kita. Nah, di sini saya akan coba masukkan ini adalah tulisan pertama saya. Oke, seperti ini. Nah, otomatis seperti ini sudah menjadi postingan walaupun isinya hanya seperti ini ya. Oke. Nah, untuk yang lainnya misalkan untuk HTML, formatting dan misalkan untuk setelan entry, label dan sebagainya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, setelah judul ya, setelah judul postingan di sini adalah keterangan yaitu memposting sebagai jelajah traveling. Nah, ini berguna untuk mengingatkan kita kalau misalkan kita mempunyai banyak akun misalkan, nah atau mungkin mempunyai banyak blog. Nah, di sini kita memposting sebagai apa? Jelajah traveling. Nah, bisa saja kalau misalkan kita mengetikkan sesuatu, nah lupa kalau misalkan kita berada di blog mana, bisa saja nanti salah posting. Nah, di sini gunanya untuk mengingatkan kita kalau kita posting di sini maka akan masuk ke blog jelajah traveling seperti itu. Nah, selanjutnya di sini adalah tombol untuk mempublikasikan tulisan kita. Nah, yang di sini untuk menyimpan dan yang di sini adalah untuk pratinjau. Lalu di sini disediakan untuk menutup editor. Nah, kalau misalkan kita ingin istilahnya tidak ingin mempublish terlebih dahulu postingan kita, maka kita bisa klik pratinjau. Kita bisa lihat preview dari postingan kita kalau misalkan kita terbitkan nanti. Nah, ini belum diterbitkan, jadi hanya pratinjau saja. Oke, kita klik. Oke, jadi ini adalah preview dari postingan kita. Kalau misalkan kita preview atau pratinjau. Oke, jadi ini adalah judulnya dan yang ini adalah konten
Ini untuk tanggal, untuk share, dan ini untuk komentar. Oke. Nah, ini hanya pratinjau atau preview, jadi kita tidak akan bisa melihat postingannya asli di blog kita. Oke, jadi kita tutup. Oke. Kemudian kita simpan lagi agar ada backup-nya. Jadi kalau misalkan kita simpan, maka dia akan tersimpan sebagai draft. Oke. Jadi kita bisa edit untuk lain kali waktu, dan misalkan belum kita publikasikan. Oke, jadi sebagai draft saja. Oke. Jadi kalau misalkan kita tutup di sini, maka kita akan lihat di sini masih berupa draft, dan kalau misalkan kita lihat di blog, oke, maka di sini tidak ada apapun. Oke, jadi masih kosong seperti ini. Karena kita belum mempublish postingan kita. Nah, kita klik lagi untuk edit, untuk mengedit postingan. Oke. Lalu kemudian kita akan coba publikasikan. Oke, seperti ini. Nah, setelah kita publikasikan, maka di sini ada kotak dialog. Apakah kita ingin share di Google+? Misalkan kita ingin share testing seperti ini misalkan. Jadi untuk mengetes postingan pertama kita. Oke. Dan untuk to-nya misalkan untuk publik, dan kemudian kita share. Nah, di sini kita bisa lihat di postingan ini untuk semua posting yang sudah kita buat masih 1 ya, dan yang diterbitkan yaitu 1. Kita bisa lihat di blog. Nah, ini untuk ringkasan tulisan kita, postingan kita. Kalau misalkan postingan kita ada banyak, nanti di bawahnya ada banyak nanti postingannya. Oke, kalau misalkan kita klik, maka hasilnya seperti ini. Oke. Di sini saya akan coba mengisi beberapa postingan. Jadi akan saya skip dulu untuk video ini. Oke, setelah saya post tadi, saya lanjutkan. Jadi di sini tadi saya membuat 3 postingan. Jadi ada Indonesia, kemudian Jawa, dan Batman. Nah, untuk yang Indonesia ini masih draft, dan untuk Jawa juga masih draft, dan untuk Batman ini sudah saya terbitkan. Jadi sudah saya publish. Jadi kalau misalkan kita lihat blog di sini, maka kita bisa lihat nanti ada 2 postingan. Oke, jadi ada postingan tentang Batman dan ada postingan untuk tulisan pertama saya. Sementara untuk postingan Jawa dan Indonesia tidak tampil di sini karena kita masih jadikan ini statusnya masih draft. Jadi masih tersimpan tapi belum ditampilkan di blog. Oke, jadi bisa lihat di sini statusnya. Untuk yang semua postingan sudah kita buat ada 4, yang draftnya ada 2, yang sudah diterbitkan ada 2. Oke, jadi kalau misalkan kita ingin terbitkan, maka kita bisa klik edit di sini untuk Jawa misalkan, dan kemudian kita bisa publikasikan. Oke, seperti ini. Dan nanti kita bisa share di sini. Oke, saya cancel. Dan yang terakhir yaitu Indonesia. Kita bisa publikasikan juga. Oke, untuk share-nya saya cancel. Oke, dan kalau misalnya kita reload, kita bisa lihat nanti ada 4 postingan. Oke, tergantung dari yang paling baru postingannya, maka dia berada di paling atas. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya saya tutup. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman punya banyak postingan dan teman-teman ingin menghapus beberapa, maka kita bisa lihat di sini ada link untuk menghapus tulisan, misalkan seperti ini.
Kalau misalkan saya klik nanti terhapus, kemudian di sini untuk berbagi, share, kemudian ini untuk melihat. Kalau misalkan kita klik, maka kita akan menuju ke halaman postingan tersebut. Nah, jadi alamat blog, kemudian tahun, kemudian bulan, kemudian Indonesia HTML. Nah, ini adalah alamat dari postingan kita untuk fullnya. Oke, seperti ini. Oke, ini untuk postingan Indonesia. Oke, lalu kemudian ini untuk edit lagi. Kalau misalkan saya akan menghapus salah satu, misalkan saya akan hapus Batman, maka saya akan coba klik di sini, hapus. Nah, ada pesan apakah Anda yakin ingin menghapus postingan yang dipilih. Kalau misalkan ya, maka kita oke. Oke, seperti ini, maka postingan akan terhapus. Oke, seperti ini. Maka yang tersisa di sini ada Indonesia, Jawa, dan tulisan pertama saya. Oke, seperti ini. Kalau misalkan ingin menghapus beberapa, misalkan ada banyak postingan, maka kita bisa klik postingan tersebut, kita centang, kemudian kita bisa hapus, dan di sini ada pilihan untuk publikasikan dan kembali ke draft. Nah, publikasikan adalah ketika kita mempunyai banyak postingan yang masih berupa draft, dan kemudian kalau misalkan postingan tersebut kita centang, ada beberapa, kita centang, kita publish, maka yang sebelumnya draft akan menjadi postingan yang akan tampil di blog. Dan kalau misalkan kembali ke draft, maka dia akan kembali ke draft kalau sebelumnya statusnya yaitu sudah publish. Nah, kalau misalkan ingin mencentang semua, maka kita bisa klik di sini. Nah, maka semua postingan akan tercentang. Oke, seperti ini. Oke, ini untuk kalau misalkan ingin semuanya tercentang, bisa klik di sini. Oke, seperti ini. Dan yang sebelah sini adalah label. Nah, ini untuk menambahkan label baru di postingan yang terpilih. Oke, seperti ini. Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sementara yang di sini adalah untuk menghapus postingan yang dipilih. Oke, itu tadi untuk tutorial bagaimana cara membuat postingan dan manajemen postingan. Teman-teman bisa subscribe channel Junior Dev untuk mendapatkan postingan atau tutorial tentang Blogger. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel Junior Dev. Dan akhirnya, terima kasih.